Tapi kamu tahu nggak, aku pernah dengar tentang perempuan itu nggak boleh pakai parfum. Nggak boleh pakai parfum, berarti kamu nggak pakai parfum, tapi kok tiap ketemu kayaknya harum terus. Ada deh, ntar aku kasih tahu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu penjelasan kenapa perempuan dilarang pakai parfum. Ini dia. Perempuan dilarang menggunakan parfum. Benarkah? Pemirsa beriman, sebagian orang memahami bahwa parfum dilarang digunakan oleh perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Hadis ini memang benar adanya, namun makna yang dimaksud dalam hadis ini adalah parfum untuk keluar rumah dan laki-laki bisa mencium wanginya sehingga membangkitkan syahwat laki-laki tersebut. Dalam hal ini, Al-Munawi rahimahullah berkata, perempuan jika memakai parfum kemudian melewati majelis sekumpulan laki-laki, maka ia bisa membangkitkan syahwat laki-laki dan mendorong mereka untuk melihat kepadanya. Setiap yang melihat kepadanya, maka matanya telah berzina. Perempuan tersebut mendapat dosa karena memancing pandangan kepadanya dan membuat hati laki-laki tidak tenang. Jadi, ia adalah penyebab zina mata dan ia termasuk pezina. Faidul Qadir 527, Makatabah At-Tijariyah, cetakan ke-1. Islam memang tegas dalam hal ini, mengingat sangat besarnya fitnah wanita terhadap laki-laki. Nah pemirsa, namun adakah parfum yang boleh digunakan oleh perempuan? Larangan tadi bukan berarti perempuan tidak boleh memakai wewangian sama sekali atau dibiarkan berbau tidak sedap. Karena Rasulullah SAW bersabda, wewangian seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya, tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas, namun baunya tidak begitu nampak. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hal ini Al-Munawi rahimahullah berkata, maksud dari wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas, namun baunya tidak begitu nampak. Ulama berkata, ini bagi perempuan yang hendak keluar dari rumahnya, jika tidak, ia bisa memakai parfum sekehendak hatinya. Syar'asi Syama'il 25. Oleh karena itu, jika parfum dengan wangi sedikit, samar, lembut, atau untuk sekedar menetralkan bau, sebenarnya boleh saja digunakan. Apalagi jika niatnya adalah untuk suami, maka sangat dianjurkan seharum mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Tak sakit hati ya. Isteri mana yang tak sakit hati lelaki dengan perempuan lain? Oh. Isteri mana yang tak sakit hati lelaki dengan perempuan lain ni? Ha. Ni dia. Okey, sekarang. Sekarang. Masuk Dawi. Masuk Dawi. Masuk. Bolehkah menalak istri di jalanan? Pemirsa beriman, video yang sempat viral di media sosial tersebut memperlihatkan aksi seorang istri merekam suaminya yang kepergok berduaan dengan wanita lain. Okey. Sebut nama Dona. Sebut nama Dona. Norain. Sang istri pun segera meminta suaminya untuk menceraikan dirinya saat itu. Okey. Siapa? Abang lepaskan saya dengan salah satu. Okey. Sebut nama Dona. Sebut nama Dona. Dona Damelia. Norain. Norain Dona Damelia. Saya Nur Hashidi bin Nasir. Ya. Lepaskan salah satu. Kenapa tak lihat tiga terus? Lalu, bolehkah menjatuhkan talak di jalanan atau tempat umum seperti ini? Berikut pemaparannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada suami istri yang sedang berselisih untuk terlebih dahulu melakukan beberapa pertimbangan dan hal-hal yang bisa menyatukan kembali pasangan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, jika kalian khawatir mereka istri-istri kalian berbuat nusyus atau durhaka, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur kalian dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, maka tidak ada jalan alasan bagi kalian untuk menceraikannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Cakap
cakap saja, tak payah nak berkias-kias, tak apa. Diorang dah terima semua. Okey? Tak apa. Pemirsa beriman, merujuk kepada kasus talak di jalanan tersebut, terlihat sang istri meminta suaminya untuk menjatuhkan talak padanya karena ia merasa dizolimi dengan sikap suaminya yang berselingkuh dengan wanita lain. Beri nasi, Ya. lepaskan talak 1. Kenapa tak lihat 3 terus? Dalam Islam, seorang istri boleh saja meminta suaminya untuk menjatuhkan talak. Akan tetapi, dengan alasan-alasan yang sesuai syariat, antara lain, suami sering menzalimi istri tanpa alasan yang jelas. Contohnya seperti suami sering menghina, menganiaya, dan sering mencaci maki dengan perkataan yang kotor. Yang kedua, suami tidak menjalankan kewajiban agama. Contohnya, seorang suami yang gemar meninggalkan sholat, berbuat dosa, mabuk-mabukan, gemar berjudi, berzina, atau berselingkuh, dan bentuk kezaliman lainnya, maka tidak layak bagi istri tersebut untuk mempertahankan pernikahannya. Lalu yang ketiga, suami tidak melaksanakan hak ataupun kewajibannya terhadap istri. Suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, tidak mau membelikan kebutuhan istrinya seperti pakaian, makanan, dan sebagainya, padahal sang suami mampu untuk membelikannya, maka istri boleh minta talak. Lalu yang keempat, suami tidak mampu menggauli istrinya dengan baik. Misalnya seorang suami yang cacat tidak mampu memberikan nafkah batin, atau jika dia berpoligami namun tidak adil terhadap istri-istrinya dalam mabit atau jatah menginap, serta tidak mau, jarang, dan enggan untuk memenuhi hasrat seorang istri karena lebih suka kepada yang lainnya. Dan yang kelima, hilangnya kabar suami. Maksudnya adalah ketika sang istri tidak mengetahui dan tidak diberi kabar mengenai keberadaan suaminya. Apakah suami tersebut sudah meninggal atau masih hidup, dan terputusnya kabar tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun. Pemirsa beriman, apabila merujuk pada alasan-alasan tersebut, kasus istri yang meminta ditalak suaminya di jalanan karena merasa dizolimi dengan perselingkuhan yang dilakukan sang suami, maka hukumnya diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Akan tetapi, tidak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik mengenai tempat yang boleh atau tidak boleh untuk menjatuhkan talak. Namun, akan lebih baik apabila hal tersebut tidak dilakukan di depan umum, karena takutnya hanya akan menjadikan aib bagi pasangan tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, baik pemirsa, tapi saya selalu percaya ketika kita memulai segala sesuatu itu dengan baik-baik, lebih baik lagi ketika kita menyelesaikannya juga dengan baik-baik, tidak dengan emosi. Dan apabila ada permasalahan rumah tangga, sebaik mungkin kita keep aja sama pasangan kita, walaupun sepahit apapun kita keep sendiri. Kita selesaikan baik-baik, musyawarah. Kalau perlu malah kita ajak orang tua atau mungkin orang yang dituakan di keluarga. Bener banget. Tapi semoga semua hubungan keluarga para pemirsa Berita Islami ini baik-baik semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan baik pemirsa juga, apabila ada usulan nih mau bahas tentang apa sih, langsung aja komen di Instagram kita @beriman_transtv. Ya, dan sekarang waktunya kita pamit. Saya Zizi Syahab. Saya Zaskia Meka, terima kasih sudah